Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Tria Kurnia, kelas 11 IPS 2, nomor absen 29. Saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan. Pengertian dinamika kependudukan yaitu perubahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Sumber data kependudukan. 1. Sensus penduduk, yaitu pengumpulan data sensus bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu de facto dan de jure. Perbedaan terletak pada perhitungannya. De facto adalah perhitungan dari setiap orang yang berbeda dalam wilayah sensus. 2. De jure adalah perhitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di dalam wilayah sensus. 2. Survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Misalnya survei Angkatan Kerja Nasional, survei tersebut hanya fokus kepada penduduk yang Angkatan Kerja gak meneliti penduduk yang produktif dan non-produktif. 3. Registrasi. Registrasi merupakan proses pencatatan misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Faktor dinamika kependudukan. 1. Kelahiran atau natalitas. Faktor pertama dalam dinamika kependudukan Indonesia adalah kelahiran. Kelahiran terbagi lagi menjadi dua, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendukung kelahiran, yaitu pernikahan usia muda, mitos yang beredar di masyarakat, kebutuhan tenaga kerja, keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin tertentu. Faktor yang menghambat tingkat kelahiran disebut antinatalitas. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menghambat kelahiran, yaitu program KB, pembatasan usia pernikahan, asumsi anak beban keluarga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. 2. Kematian atau mortalis. Mortalitas juga ada pro-mortalitas dan anti-mortalitas. Faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian yaitu sarana kesehatan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, bencana alam, dan peperangan. Faktor-faktor ini mendukung harapan hidup, yaitu faktor-faktor ini mendukung harapan hidup, lingkungan yang bersih dan teratur, tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan. Rumus dinamika kependudukan. 1. Growth Birth Rate atau GBR atau angka kelahiran kasar. Rumus ini digunakan untuk menentukan angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu. Biasanya untuk setiap 1000 penduduk. Perhitungan ini tidak memperhatikan usia dan jenis kelamin. Rumusnya yaitu GBR sama dengan B per P kali K. 2. Specific Birth Rate atau ASBR atau angka kelahiran spesifik. Rumus ini juga digunakan untuk menentukan angka kelahiran, namun lebih spesifik. Dalam perhitungan ini mempertimbangkan kategori umur. Rumusnya yaitu ASBRX sama dengan BX per BX kali K. 3. Crude Death Rate atau GDR atau angka kematian kasar. Rumus ini digunakan untuk menghitung angka kematian kasar. Kalau tadi GBR adalah angka kelahiran kasar, nah kalau ini kebalikannya. Rumusnya yaitu GDR sama dengan D per P kali X. 4. Specific Death Rate atau ASDR atau angka kematian spesifik. Rumus ini digunakan untuk menentukan angka kematian secara spesifik. Rumusnya ASDRX sama dengan DX per PX kali K. 5. Infant Mortality Rate atau IMR
atau angka kematian bayi. Rumus ini digunakan untuk menghitung angka kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka, atau 0 sampai 11 bulan setiap 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Rumusnya yaitu IMR sama dengan DO per P kali K. Cara menghitung pertumbuhan penduduk. Rumus ini untuk menghitung besarnya perubahan jumlah penduduk suatu wilayah selama periode tertentu dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Rumusnya PPT sama dengan L dalam kurung L min M tutup kurung tambah dalam kurung I min E tutup kurung. Mobilitas kependudukan. Mobilitas permanen memiliki sifat yang perpindahannya tetap atau dalam jangka yang sangat lama. Untuk yang cakupan internal itu lebih kepada perpindahan domestik seperti urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Cakupan yang eksternalnya seperti emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. 2. Mobilitas non-permanen. Mobilitas ini memiliki sifat yang perpindahannya tidak tetap atau dalam waktu singkat. 2. Komutasi atau komputer. Penduduk yang keluar dari daerah asalnya untuk waktu yang sebentar dan dengan tujuan tertentu. Misalnya, kamu asli orang Depok, tapi kerja atau sekolah di Jakarta. Kata kuncinya adalah pulang pergi atau PP karena hanya sebentar. Pergi pagi, pulang sore. 3. Sirkulasi atau sirkuler. Penduduk yang asli dari Padang tapi punya kos di Jakarta karena bekerja atau sekolah, nah kan nggak mungkin kalau PP. Masalah kependudukan. 1. Meningkatnya jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia. 2. Beban ketergantungan tinggi. 3. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.